Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memuji Allah atas nikmat yang kita telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai saat yang mulia ini kita masih diberikan taufik oleh Allah, bisa belajar dan terus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat banyak negeri dirundung musibah, termasuk negeri kita, tentu tidak akan pulih kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla menciptakan musibah tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini akan kita ambil insyaallah ta'ala amalan-amalan pelebur dosa yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, at-tijaratu bil a'mal as-salihah. Berniaga dengan amalan saleh. Ini akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Azza wa Jalla. Demikian juga akan mengampuni dosa-dosa dan salah-salah kita. Hal ini dibuktikan di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjuki bagi kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Serta kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian jikalau kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum. Ini menjadi syahid.
dosa-dosa kalian akan diampuni. Wa yudkhilukum jannat, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang indah, yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sebagian lainnya tuhibbunaha, dan yang lainnya begitu, dan yang lainnya yang kalian cintai. Nasrum minallah, kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan kemerdekaan yang dekat, kemenangan yang dekat, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Maka ayat ini merupakan wasiat dari Arhamur Rahimin bagi hamba-hambanya yang beriman, ditunjuki kepada perniagaan yang paling agung, tuntutan yang paling mulia, harapan yang paling tinggi, yang dengannya seorang mendapatkan keselamatan dari azab yang pedih. Beruntung dengan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan dalam ayat ini dengan kata-kata al-ard, penawaran. Yang mana perkara ini dianjurkan, yang mana perkara ini disenangi oleh setiap orang, akan diusahakan oleh setiap orang yang cerdas. Seolah-olah dikatakan, ma hadhihi tijarah allati qadruha aw allati qaddaraha. Apa perniagaan tersebut? Apa itu? Apa jenisnya? Apa bentuknya? Dan wa minal ma'lum, yang diketahui bahwasanya yang pertama disebut tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Iman kepada Allah, iman yang sempurna. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan hati kita, lisan kita, anggota badan kita, dan tidak mempersekutukannya. Beriman kepada Rasul, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita-beritanya, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Kemudian juga al-jihad, berjihad di jalan Allah dengan jihad yang syar'i. Maka ketika kita laksanakan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasan akhiratnya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah Azza wa Jalla akan hancurkan dan maafkan dosa-dosa kalian. Ditutup dosa-dosa kita dan salah-salah kita. Ini mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Karena iman kepada Allah, tauhid. Demikian juga iman kepada Rasul. Demikian juga jihad di jalan Allah. Itu yukaffiru dzunub, mengampuni dosa meskipun dosa besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 195. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Walladzina hajaru. Maka orang-orang yang berhijrah.
wa akhraju min diyarihim, yang diusir dari negeri mereka. Wa udhu fi sabili, mereka disakiti, diganggu di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa qatalu wa qutilu, mereka berperang dan mereka terbunuh. Lau kaffiranna anhum sayyiatihim, aku akan hapus, aku akan maafkan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan aku masukkan mereka ke dalam jannat, taman-taman surga. Surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Itu ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah sebaik-baik yang memberikan pahala. Dan di sisinya adalah pahala terbaik. Jadi di sisi Allah Azza wa Jalla ganjaran terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini dikumpulkan antara iman dan hijrah. Meninggalkan al-mahbubat, apa yang kita cintai. Meninggalkan negeri, meninggalkan harta, meninggalkan anak. Semuanya apa? Mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Berjuang di jalan Allah, membela agama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La ukaffiranna anhum sayyiatihim, aku akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan aku akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, itu ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi amalan sedikit dikasih ganjaran banyak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu indahu husnul thawab, di sisinya ganjaran yang terbaik. Ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terbetik di dada-dada manusia. Maka siapa menghendaki hal tersebut, carilah kepada Allah Azza wa Jalla. Taat kepada Allah, dekatkan diri kepadanya sesuai dengan kemampuan kita. Ini amalan pelebur dosa yang pertama. Al-iman billah, wal iman bir rasul, wal jihadu fi sabilillah Azza wa Jalla. Kemudian di antara amalan pelebur dosa yang kedua, at-taqwa, bertakwa. Wal qaulus sadid, ucapan yang tepat. Itu akan memperbaiki amalan serta mengampuni dosa-dosa kita. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Ahzab ayat 70 sampai 71, dan ini dibawakan dalam khutbatul hajah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Allah perintah orang-orang beriman untuk bertakwa dalam setiap keadaan. Baik waktu sepi, waktu ramai. Allah anjurkan. Dan dianjurkan berkata yang benar. Baca Al-Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Mempelajari agama ini, mengajarkannya. Berusaha amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Berkata lembut. Berkata dengan kata-kata yang mengandung nasihat. Jangan. Lalu Allah Azza wa Jalla sebutkan, apa ganjaran bagi orang yang bertakwa, berkata yang baik. Allah katakan, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan kalian.
itu merupakan sebab salehnya amalan kita. Itu adalah jalan untuk diterimanya amalan kita. Karena dengan bertakwa amalan akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi amalan akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah diterima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian seorang akan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk beramal saleh. Allah perbaiki amalan kita, Allah jaga amalan kita dari apa yang merusaknya. Dijaga pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana meninggalkan ketakwaan, meninggalkan kata-kata yang baik, itu merupakan sebab hancurnya amalan, rusaknya amalan, tidak diterimanya amalan. Lebih penting lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Demikian juga Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang mana dosa-dosa itu adalah penyebab kecelakaan, penyebab kebinasaan. Maka dengan takwa segala sesuatu akan lurus. Tertolak segala keburukan. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla katakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kemudian dalil yang lain bahwasanya takwa dan ucapan yang benar merupakan pelebur dosa. Firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hadid ayat 28. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Maka ayat ini memiliki kemungkinan makna ini ditujukan kepada ahlul kitab yang beriman kepada Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Mereka diperintahkan untuk beramal sesuai dengan iman mereka. Itu mereka bertakwa kepada Allah. Ditinggalkan kemaksiatan dan hendaklah mereka beriman kepada Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasul. Nah, kalau mereka perbuat hal tersebut, Allah akan berikan mereka kiflaini min rahmatih. 2 kelipatan pahala. Kenapa? Dia mengimani nabinya dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ayat ini umum. Ahlul kitab maupun yang lainnya, dan ini yang lebih kuat. Jadi Allah Azza wa Jalla perintahkan manusia ini beriman kepada Allah, mentauhidkannya dan bertakwa dalam semua urusan agama, yang luar maupun yang dalam, cabang maupun pokok. Nah, kalau mereka laksanakan perkara yang agung ini, perintah yang agung ini, Allah akan berikan mereka kiflaini min rahmatih. 2 bagian rahmatnya. Tidak ada yang tahu bagaimana ukurannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Apa itu ajrun alal iman? Pahala terhadap keimanan. Wa ajrun ala taqwa, dan pahala terhadap ketakwaan. Atau pahala melaksanakan perintah dan pahala meninggalkan larangan. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah Azza wa Jalla akan berikan kalian cahaya, ilmu, petunjuk. Dengannya kalian bisa berjalan di tengah kegelapan kejahilan. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Hadza wasyahid. Ini menjadi syahid. Allah akan hancurkan dosa-dosa kalian. Allah akan leburkan dosa-dosa kalian. Allah maafkan, Allah tutup dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Azza wa Jalla memiliki karunia yang sangat agung.
Ini yang kedua, amalan pelebur dosa. Yang ketiga, al-kaffarat, pembayaran kafarah, menebus kesalahan-kesalahan yang tertera dalam Al-Quran ini mengampuni dosa para hadirin, meleburkan dosa kita. Mana dia? Qisas, luka, kemudian patah gigi, dan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla terangkan, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'ain wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinn wal-juruhu qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Allah Azza wa Jalla sebutkan, kami telah wajibkan atas mereka dalam Taurat, jiwa dengan jiwa, membunuh jiwa ya dibunuh jiwanya. Ya, merusak mata maka dirusak matanya, memotong hidung dipotong hidungnya, potong telinga dipotong telinganya, matahkan gigi dipatahkan giginya. Wal juruh qisas, luka pun ada qisasnya. Faman tasaddaqa bihi, siapa yang bersedekah dengannya, fahuwa kaffaratul lah. Ya. Maksudnya bersedekah bagaimana dia maafkan. Yang membunuh keluarganya dimaafkan. Yang motong telinga keluarganya dimaafkan. Fahuwa kaffaratul lahu. Maka ini sebagai penebus dosa bagi yang memaafkan. Maka Allah Azza wa Jalla akan lebih utama untuk memaafkan hak-haknya. Yang kedua, kafaratul yamin, membayar sumpah. Kemudian yang ketiga, di antara pelebur dosa kaitan dengan kafaratul qatl as-sayyid, membayar tebusan karena berburu di tanah haram atau di saat sedang berihram. Kemudian kafaratul zihar, menzihar istri. Dan yang lainnya. Ini semuanya adalah pelebur dosa. Pelebur dosa. Kemudian berikutnya, di antara pelebur dosa yaitu az-zikr, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga pelebur dosa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Al-qanitina wal-qanitat, was-sadiqina was-sadiqat, was-sabirina was-sabirat, wal-khashiina wal-khashiat, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, was-saimina was-saimat, al-hafidhina furujahum wal-hafidhat, wal-dhakirina Allah katsiran wal-dhakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-35. Maka dalam ayat ini ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan pahalanya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa pahala istri-istri Rasul dan apa dosanya sekiranya tidak melaksanakan? Jadi andai kata tidak melaksanakan, apa hukumannya? Yang mana tidak akan sama dengan wanita-wanita yang lain karena dia istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika hukum bagi para wanita dengan hukum laki-laki sama, lalu Allah Azza wa Jalla sebutkan, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang Islam laki maupun perempuan, ini dalam syariat yang nyata. Jikalau mereka melaksanakannya. Al-mu'minina wal mu'minat, yang beriman, ini dalam syariat yang batin, berupa akidah dan yang lainnya. Wal qanitin, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wal qanitat, laki maupun perempuan. As-sadiqin, yang jujur ucapannya, perbuatannya. Demikian juga para wanita yang jujur. As-sabirin, yang bersabar di atas musibah dan bencana. As-sabirat, demikian yang perempuan. Al-khashi'in, yang khusyuk dalam seluruh ibadahnya, sebelum salat. Wal khashi'at, wal mutasaddiqin, yang bersedekah, yang wajib maupun yang sunnah. Wal mutasaddiqat, was-saimina was-saimat, yang puasa, laki maupun perempuan, yang wajib maupun yang sunnah. Wal hafidhina furujahum, yang menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina dan mukaddimahnya. Wal hafidhat, wal dzakirin Allah katsiran dzakira, yang banyak berzikir dalam kebanyakan waktu. Lebih-lebih zikir yang muqayyad, adbarus salawat, penghujung salat. Kemudian zikir masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, masuk pasar, naik kendaraan, naik tanjakan, naik turun, kemudian turunan. Kemudian zikir pagi dan petang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'addallahu lahum. Allah janjikan bagi mereka, Allah siapkan bagi mereka yang memiliki sifat-sifat yang indah tersebut. Yang mana semuanya itu antara akidah, atau amalan hati, atau amalan anggota badan, ucapan lisan. Kemudian ada manfaatnya terbatas, ada manfaatnya luas. Ya, entah itu perbuatan baik atau meninggalkan keburukan. Melaksanakan seluruh agama ininya yang nampak maupun tersembunyi. Melaksanakan iman, ihsan, Islam, iman, ihsan. Maka Allah Azza wa Jalla balas perbuatan mereka itu bil maghfirah, ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Kenapa? Li'annal hasanat yudhibna sayyiat. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa ajran 'azima, dan diberikan ganjaran yang sangat agung. Tidak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalamnya. Kemudian berikutnya, Allah Azza wa Jalla akan menghapus seluruh dosa kecuali syirik bagi yang dikehendaki. Tentunya ini ketika tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48. Dan ini dalam dua ayat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberitakan,
Allah tidak mengampuni siapa yang berbuat syirik kepadanya. Mempersekutukan Allah dengan makhluk ini. Dan mengampuni selain dari dosa syirik, dosa kecilkah, dosa besarkah. Dan ini kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah, dan berdasarkan hikmah Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Maka dosa-dosa selain dari kesyirikan, Allah Azza wa Jalla jadikan banyak asbab untuk meleburnya, menghapuskannya. Amal-amal kebaikan, musibah-musibah di dunia, kemudian nanti di barzakh, kemudian hari kiamat, atau doa orang beriman kepada saudaranya yang lain, kemudian syafaat. Lebih dari itu adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang bertauhid, bagi orang-orang beriman. Maka lihat di dalam hadis Nabi SAW, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Hai anak Adam, andai kata engkau datang membawa dosa sepenuh bumi, tetapi dosa itu tidak ada campuran syiriknya, semua dosa murni yang lain sendiri syirik, aku akan datangkan ampunanku sepenuh bumi juga. Aku tidak peduli. Berbeda dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kesyirikan, seorang yang berbuat syirik telah menutup bagi dirinya pintu ampunan, menutup bagi dirinya pintu kasih sayang Allah. Tidak ada gunanya ketaatan tanpa tauhid. Tidak ada gunanya ditimpa musibah. Hari kiamat tidak ada yang bisa memberinya syafaat. Tidak punya kawan. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Kawan pada hari itu akan menjadi musuh kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka dia telah berbuat dosa besar. Kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla katakan, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Haram dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya di neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak ada yang bisa menolongnya. Tentunya ayat ini adalah bagi orang yang tidak bertaubat. Adapun kalau bertobat dari perbuatan syirik, dosa apapun akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, terus dalam perbuatan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Tentunya mengampuni bagi yang mau. Kemudian ayat yang lain Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi perbuatan syirik tidak dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena isinya celaan kepada Rabbul Alamin, celaan pada keesaannya, menyetarakan makhluk dengan Dia, yang mana makhluk tidak memiliki mudarat, tidak bisa juga memiliki manfaat. Akan disetarakan dengan yang memiliki manfaat dan mudarat, akan disetarakan dengan yang memiliki segala nikmat, akan disetarakan dengan yang menolak segala bencana dan musibah. Maka kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling sesat, yaitu tidak ikhlas dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun selain dari kesyirikan, maka aqidah Ahlussunnah wal Jamaah
sekiranya meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tahtal masyiah, yaitu di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika Allah mau maafkan, Allah segera maafkan. Jika Allah tidak mau, maka Allah Azza wa Jalla akan siksa dia seukuran dosanya, kemudian akan dimasukkan ke dalam rahmatnya, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian berikutnya, di antara amalan-amalan pelebur dosa adalah al-hasanat, amal kebaikan. Asal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, di atas sunnahnya Nabi SAW, itu akan menjadi pelebur dosa. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Hud ayat 114? Wa aqimus salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Jadi Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk mendirikan salat secara sempurna. Tarafain nahar, awal siang, akhir siang. Ya, berarti salat fajar, zuhur, asar. Wa zulafan minal lail, di malam hari, di tengah malam. Mana dia? Maghrib, Isya, termasuk qiyamul lail. Karena itu akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Maka sholat 5 waktu, ya, kemudian yang ikut serta di dalamnya berupa sholawatut tatawwu, sholat-sholat sunnah, ya. Di samping dia adalah hasanat, kebaikan-kebaikan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia juga tujibus thawab, akan memberikan seorang ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, hal ini semisal dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian al-jum'ah ila al-jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Ini sebagai penghapus dosa selama menjauhkan dosa-dosa besar, tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Maka ini juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Jikalau kalian jauhkan dosa-dosa besar, ya, kaba'ira ma tunhauna an, dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan maafkan dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Tentu tidak ada tempat yang paling mulia kecuali surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, mana di antara amalan pelebur dosa yang diterangkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau tadi dari Al-Quran, kemudian berikutnya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Itu akan menghapus seluruh dosa dan akan meninggikan derajat seorang hamba di dalam surga. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah." Sehari itu 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kanat lahu adlu asyri riqab, sama seperti memerdekakan 10 budak.
Wa kutibat lahu mi'at hasanah. Allah catat baginya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'at sayyi'ah. Allah hapus darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzam minasyaitan. Dan dia mendapatkan penjagaan dari syaitan oleh Allah Azza wa Jalla yaumahu dzalika hatta yumsi, pada hari itu dari pagi sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bi illa ahadun amil aktsar min dzalik, tidak ada yang bisa menyaingi amalannya kecuali ada yang lebih banyak mengucapkan kalimat tersebut. Itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, diucapkan 100 kali. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in asyra marat hina yusbih." Ya. 10 kali di waktu pagi, Allah catat baginya 100 pahala. Dihapus baginya 100 dosa. Sama seperti memerdekakan satu budak. Dijaga dari pagi sampai sore. Dan siapa yang mengucapkan seperti yang tadi waktu sore, maka dia mendapatkan seperti apa yang dijanjikan dalam hadis tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nasa'i dalam kitab Amal Yaumul Lailah, dan dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian di dalam hadis yang lain, dari hadis Umarah bin Syaib, ada seorang dari Ansar menceritakannya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan selesai maghrib dan subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali. Ya, 10 kali. Maka Allah Azza wa Jalla ba'atha Allah lahu maslahah. Allah kirimkan dia para penjaga. Akan melindunginya dari syaitan sampai pagi. Kemudian dari pagi sampai sore. Dan dengannya Allah catat baginya 10 kebaikan, dan Allah hapus dengan kalimat itu 10 dosa pembinasa, dan dia mendapatkan seperti memerdekakan 10 budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dari hadis Abu Ayyash bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan di waktu pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka sama seperti memerdekakan satu budak dari keturunan Nabi Ismail. Allah catat baginya 10 hasanat, 10 kebaikan. Allah hapus darinya 10 dosa dan kesalahan. Allah angkat baginya 10 tingkatan derajat. Dan dia dilindungi dari syaitan dari pagi sampai sore. Dan apabila dibaca di waktu sore, maka Allah lindungi dia dari syaitan sampai pagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah dia beberapa poin yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, yaitu amalan-amalan pelebur dosa. Semoga Allah Azza wa Jalla maafkan dosa-dosa kita dan salah-salah kita, dan kita pun bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tanpa membawa sepeser dosa pun, sedikit dosa pun. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tibalah saatnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membukakan kita ilmunya.
Yang pertama, Ustadz, adakah amalan khusus untuk menghilangkan musibah atau wabah di sekitar kita ini? Kita katakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa menimpamu dari kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu dari keburukan itu datangnya dari pribadimu. Artinya apa? Karena kesalahan kita, ulah tangan manusia. Karena dosanya manusia, salahnya manusia, maka tidak ada jalan kecuali mentauhidkan Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berperilaku hidup sehat, jaga kebersihan. Kemudian jaga azkar, zikir pagi dan petang secara khusus. Kemudian zikir-zikir mutlak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian ta'awudz, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Kemudian Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Kemudian Allahumma rahmataka arjuk fala takilni ila nafsi tarfata ain wa asli li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Kemudian la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Kemudian Allah rabbi la usyriku bi syai'a. Kemudian Allahumma nas'aluka bi nuri wajhika alladhi asyraqa lahu nurus samawati wal ardi wa an taj'alna fi hirzika wa hifdzika wa jiwarika wa tahta kanafika. Adapun zikir-zikir yang terikat dibaca setiap malam. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Siapa membaca dalam semalam Allah cukupkan dia dari segala-galanya. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-'afwa Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati wahfadni. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa min shimali wa an yamini wa min shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an aghtala min tahti. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Kemudian a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dia azkar al-muqayyadah. Kemudian kita ambil asbabul wiqayah, sebab-sebab untuk menghindar dari bencana tersebut. Disebut di antaranya oleh Nabi SAW, fir minal majdhum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang penyakit kusta seperti engkau lari dari orang sebagaimana engkau lari dari singa atau macan. Ya, seperti lari dari singa. Kemudian juga lihat, ambil pelajaran dari semut. Ya, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Ya, masuk kalian ke dalam rumah kalian, kita diam di rumah. Wahakadha wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang melebur dosa-dosa besar dari Bapak Saleh di Bengkulu? Itulah dia tadi kita sebutkan. Ya, yang paling agung adalah tauhidullah azza wa jalla, mentauhidkan Allah azza wa jalla dan ittiba' kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ustadz, bisakah dukun menghilangkan wabah saat ini? Nggak bisa dukun itu, karena dia bukan Tuhan. Yang bisa menghilangkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Amma yujibul muttarra wa yakshifus su'. Siapakah yang menjawab doanya orang kesusahan dan mengangkat segala keburukan? Tidak ada lain kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian lihat orang-orang musyrikin.
Ya, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal laut, terombang-ambing oleh ombak, mereka berdoa hanya kepada Allah murni. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka selamat oleh Allah ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak akan terhenti musibah ini kecuali kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, pertanyaan berikutnya, bolehkah sholat jamak terus-terusan karena di musim hujan? Hampir setiap hari turun hujan. Al-hukmu yaduru ma'allati wujudan wa adama. Hukum itu mengikuti sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Tapi ingat, yang menjamak ini orang yang di masjid, bukan orang yang di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, mau tanya, ketika orang tua ingin anaknya mempelajari ilmu nahwu sharaf, tapi anaknya ingin mempelajari atau menghafal Quran dulu, baru setelah itu belajar bahasa Arab, maka jalan terbaik yang diambil mana? Pertama, yakinkan kepada orang tua, Al-Quran kunci ilmu. Kitab Allah Azza wa Jalla. Karena dengan Al-Quran itu akan membantunya mudah memahami bahasa Arab. Tidak ada lebih hebat bahasanya kecuali kitab Allah Azza wa Jalla. Dan kitab Allah Azza wa Jalla lam miftahul ulum, kuncinya segala ilmu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait wabah COVID-19, kami menjumpai video ada edaran sholat berjamaah untuk diberi jarak minimal 1 meter. Yang ditanyakan bagaimana hukum sholat berjamaah diberi jarak seperti ini, apakah sah sholat berjamaahnya? Kita katakan, ya, yang ada, yang kita lihat di media di Arab Saudi, antara satu saf dengan saf yang lainnya diberikan jarak. Tapi antara makmum berjarak tidak rapat, maka pertama kita katakan memang ada perbedaan pandangan. Al-Hanabilah nggak sah sholatnya kalau berjarak satu orang dengan kawan yang lainnya. Namun ada penjelasan dari kalangan Syafi'iyah mengatakan sah, tetapi tentu tidak sempurna. Nah, kita katakan bahwasanya, ya, kembali kepada petunjuknya Nabi SAW. Ketika yang sholatnya orang-orang sehat, maka tidak mengapa dia merapat. Dan itu yang harus. Tapi ketika dia sakit, jangan dia ke masjid. Lebih-lebih dia kena wabah tersebut. Karena orang yang kena wabah ini tidak boleh mendatangi orang yang sedang sehat. Dan ini hukumnya haram. Lihat Rasulullah SAW. Orang yang makan bawang saja disuruh diam di rumahnya, tidak usah datang ke masjid. Kenapa? Akan menyakiti anak Adam dan menyakiti para malaikat juga. Apalagi dengan yang membahayakan keselamatan dan akan mengancam jiwa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Demikian para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua. Allah Azza wa Jalla jaga kita. Allah Azza wa Jalla maafkan dosa-dosa dan salah kita. Wal ilmu indallah, dan kami undur diri dari Lombok. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.